Oke, nyemburi ki, aja mlungu aja dadi penonton nah. Enak pisan ka. Nah, iya, yo. Dipangan di trocor cokor. Nah. Enak men. Oke. Tahan. Aduh. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, beragam bentuk gangguan jin terhadap cucu Nabi Adam sungguhlah nyata. Salah satunya Wahyono yang tinggal di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Jawa Barat. Pria yang berusia 25 tahun ini mengaku pernah belajar ilmu kekebalan dari guru kebatinannya. Assalamualaikum. Jin dari mana kamu ini? Dari leluhur bukan? Saya berikrar dengan menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mewakili beliau beserta keluarga untuk memutuskan ikatan perjanjian antara kalian dengan beliau dan keluarga yang masih hidup hingga yang sudah meninggal. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan ikrar tadi Allah lepaskan ikatan-ikatan antara kalian dengan keluarganya. Semua jin yang di dalam segera bertobat kepada Allah dan tinggalkan tubuh ini. Ajakan Ustadz Azimam kepada jin untuk bertobat tak banyak digubris. Meski terdengar suara raungan layaknya seekor harimau, namun aksi perlawanan Wahyono tidak terlalu mendominasi. Namun, tim Rukyah harus tetap waspada untuk menghadapi gerakan yang membahayakan. Ya pemirsa, dan saat ini nampaknya Kang Wahyono semakin tidak sadarkan diri dan semakin meraung-raung dan juga melakukan penolakan. Hadir di dalam tubuh Kang Wahyono ini sangat tidak suka dengan keberadaan kami yang sedang menterapi pasien. Ini beda lagi nih. Mau keluar nggak kamu? Nggak mau? Iya. Biasanya kalau jin-jin harimau pemirsa, ya mereka bersarang di sini. Biasa ya. Tempat bersembunyi di area lumbal pinggang belakang dan di bawah ketiak. Ya ini kemungkinan tempat bersemayam dia di situ. Ya bercokol atau sembunyi di area lumbal ya. Atau di bawah di samping pinggang. Nah, sebelah sini ya. Dan biasanya kalau kita ketika dipegang bagian tersebut, jin akan mengamuk. Pada tahapan ini, perukyah dan pendamping harus sangat jeli mendiagnosa gangguan karena bisa saja jin zolim berdusta untuk memunculkan prasangka buruk. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Pemirsa Rukyah, motivasi sebagian besar kaum pria menuntut ilmu kanuragan beserta kebatinan biasanya untuk melindungi diri hingga berharap dapat menjadi jawara. Padahal persepsi tersebut salah dan malah membuat manusia menjadi takluk dengan kuasa jin. Huwallahul ladzi la ilaha illahu
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Subhanallah, minta hati sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Guna melengkapi proses penyembuhan, Ustadz Azimam ingin memanfaatkan alam sebagai terapi lanjutan untuk Wahyono. Sebuah air terjun di bilangan Cimahi menjadi pilihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terapi dengan air yang mengalir bermanfaat untuk menghilangkan dampak negatif dari gangguan jin, sekaligus melepas kekuatan semua ilmu kanuragan yang pernah dipelajarinya. Mau keluar tidak? Hah? Ayo keluar. Ya Kang, sebenarnya apa sih Kang tujuan Akang untuk mengikuti Ruqyah Syariah ini? Tujuan saya untuk mengikuti Ruqyah Syariah, saya ingin sembuh. Karena setelah saya mendapat banyak gangguan, diri saya itu tidak nyaman gitu. Sehingga saya memutuskan untuk mengikuti Ruqyah Syariah. Namun pada saat Akang memulai ilmu kanuragan itu, apa aja sih kira-kira yang disampaikan oleh gurunya, atau mungkin ada amalan-amalan? Awalnya guru saya meminta saya untuk mengamalkan ayat-ayat Quran dan ada tahlil dengan jumlah yang tertentu. Jadi semakin banyak kita mengamalkan, semakin mantap gerakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah, di sini ada sebuah wafat yang dipadukan antara ilmu harfi dan ilmu bastu takfir dan berbagai macam ragam ilmu sihir yang tentunya terlihat seperti kaligrafi biasa, padahal ini bukan kaligrafi biasa, melainkan kaligrafi yang di dalamnya penuh dengan talbisul iblis atau tipu daya iblis melalui kelembutan dan kesesatannya. Subhanallah, maka harus kita hancurkan untuk memaksimalkan terapi ruqyah kali ini. Bismillah. Wakaf atau isim merupakan benda yang mencampurkan nama Allah dengan makhluk-makhluk gaib yang diyakini menolong. Keyakinan ini membuat manusia yang mempercayainya dan mengandalkan benda mati tersebut. Akibatnya mereka jatuh ke dalam kubangan kegelapan dan tauhidnya goyah. Padahal tidak akan ada kebaikan yang ia raih, hanya kemurkaan Sang Penciptalah yang akan datang. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Semoga setelah pengobatan Ruqyah Syariah ini, Wahyono terus istiqomah menjalankan hijrahnya untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ruqyah, gangguan jin bisa datang dari berbagai macam cara. Bisa dengan kasab atau amalan-amalan yang menyelisihi syariat. Juga nasab atau jin-jin yang mungkin terwariskan dari leluhur. Maka apabila ada di antara gangguan jin yang dirasakan, segera kita minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berazam yang kuat, minta betul-betul kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila kamu memiliki azam yang kuat, maka berserahlah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ruqyah, pada episode kali ini, tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Zunaidi telah berada di Provinsi Seribu Sungai, Kalimantan Barat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan pasien pertama yang akan ditangani oleh Ustadz Zunaidi ialah Sulastri. Alhamdulillah. Perempuan 38 tahun ini ternyata kerap mengalami gangguan makhluk gaib sejak menempati rumah yang berlokasi di Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berbagai cara ia lakukan agar bisa hidup normal kembali. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan akhirnya ia menempuh pengobatan ruqyah syar'iyah ini. Kamu mau tobat nggak? Hah? Seketika saja jin ini mengungkapkan perasaannya. Ayat apa yang bikin kamu sayang sama dia? Jin tersebut mengaku sayang dan cinta kepada Sulastri. Sayang sama dia? Ustadz Junaidi, kita sudah Pemirsa Ruqyah, Kalimantan Barat. melihat kondisi Sulastri seperti itu, Ustadz pun memutuskan untuk menghampiri kediamannya. Tanpa banyak basa-basi, Ustadz langsung meminta Sulastri untuk menyusuri rumahnya dengan berjalan pelan-pelan. Jalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Benar saja, belum apa-apa, raut wajah Sulastri mendadak berubah. Ada gangguan ya. Oke. Ayo, kita maju lanjutkan. Melihat Ustadz reaksinya, Fani akan membantu Ustadz kita. Zunaidi meminta Ustadz Fani untuk membacakan ayat-ayat ruqyah tepat di titik di mana Sulastri merasa ketakutan. Kalimat tammah wa da'watul mustajabah. Setelah halaman rumah dinetralisir, langkah kaki Sulastri pun terasa ringan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jin dalam raga Sulastri terus berkicau. Namun Ustadz Zunaidi tak menghiraukannya. Ustadz justru memilih melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Awal daripada gangguan ini sebenarnya adalah pemicu utamanya dia pernah berobat ke dukun. Pernah dimandikan menggunakan air-air yang dimantrai, diminumi air yang dimantrai. Menyaksikan sikapnya yang berubah-ubah membuat saya iba. Jalan, kita akan mencari Saya pun jejak-jejaknya. berusaha membujuknya. Ibu nggak usah takut, ikuti saya. Ia kembali tersetrum aura gaib kala ia sampai di halaman belakang Terus. rumahnya. Sekejap, Terus. suaranya berubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Ketika fokus Sulastri mengarah ke sebuah pohon mangga, Ustadz segera bergegas meruqyah pohon tersebut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sulastri telah sadar. Dia pun bangkit dan melanjutkan penelusuran. Ya, menyusuri rumahnya untuk mendeteksi lagi keberadaan pusat dari gangguan gaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ayunan langkah kakinya terhenti ketika ia berada di ruang makan. Apakah yang ia rasakan di tempat itu? Saya takut, sepertinya rumah ini banyak setannya gitu kan, banyak jinnya sepertinya begitu. Jadi saya seolah-olah takut mau masuk ke dalam rumah itu. Ternyata rumah ini disimpan, ditanam sihir buhul-buhul di dalam rumah ini. Ya udah, kalau kamu masuk Islam, ikutin saya ya. Ustadz pun lalu membimbingnya membaca 2 kalimat syahadat. Ya, ayo ikutin. Asyhadu. Allah. Ilaha.
illallah. Rupanya tak mudah baginya melafazkan dua kalimat syahadat. Anna Muhammadan Rasulullah. Oke ya, sekarang Setelah menjadi muslim, jin ini pun kembali didakwahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yajidu zalimina illa khasyaran. Mulut keluarnya. Kini Sulastri telah sadar. Ya, karena memang sebelumnya sudah ada gangguan di dalam tubuhnya. Dia menempati satu rumah ya yang menurut keterangan Mbak Sulastri memang pemilik sebelumnya itu menyukai hal-hal mistis. Ternyata setelah kita lakukan ruqyah kepada Mbak Sulastri di masjid, kita lanjutkan ruqyah di rumahnya, memang ada indikasi-indikasi ada tempat-tempat yang menjadi sumber gangguan jin tersebut. Ketika kita ajak keliling, kita bukan melihat jin, kita tidak bisa mengetahui apakah satu tempat itu ada menjadi pusat gangguan jin atau tidak. Kita mengetahui itu dari reaksi. Jadi ketika Mbak Sulastri ini kita ajak keliling rumahnya, tiba-tiba ada tempat-tempat tertentu yang dia nggak bisa mengontrol dirinya, dia nggak bisa nahan dirinya, dan gangguan itu menguat. Nah, ini merupakan isyarat bahwa tempat itu menjadi sumber gangguan atau paling kuat gangguannya di situ. Alhamdulillah setelah kita lakukan terapi ruqyah di tempat-tempat tersebut, gangguannya hilang. Alhamdulillah, Sulastri telah sadar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini rahimnya udah agak enakan, tidak terasa perih, sakit. Alhamdulillah. Pemirsa ruqyah, Resti, perempuan berusia 30 tahun ini selalu merasakan ketidaktenangan. Benar saja, ketika diruqyah Ustadz Faizar, dia langsung bereaksi. Ia menangis terseduh-seduh. Betul ya, cepat. Tanyain. Nggak boleh nggak usah. Orang oleh karo siapa? Nggak boleh sama siapa. Jin ini terus mengikuti arahan kami. Ketika Ustadz memintanya membaca 2 kalimat syahadat, dia pun tidak menolak, walaupun dengan susah payah mengucapkannya. Baca syahadat asyhadu. Asyhadu. Du. Asyhadu. Du. Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustadz Faizar kembali fokus meruqyah Resti. Kali ini dengan cara meneteskan air ruqyah di tubuh Resti. Ustadz kembali mengarahkannya untuk memijit titik di bawah telinganya. Ayo keluar. Nggak sampai. Ayo. Waktu terus bergulir, namun jin ini masih merasa nyaman mengendalikan diri Resti. Tangannya, Pak. Ustadz Faizar kemudian mengambil garam secukupnya dan meminta suami Resti untuk menaruhnya di lidah Resti. Lidahnya julurin. Ayo. Parno. Ayo lidahnya menjulur.
Garam ini difungsikan untuk menetralisir segala bentuk energi negatif dari tubuh Resti. Alalalalalal. Badannya gimana, badan keseluruhan? Masih sakit? Terapi rukyah kami lanjutkan esok harinya. Kali ini kami mendatangi kediaman Resti. Resti langsung bereaksi, lehernya kaku dan kakinya terus melangkah menuju ke suatu tempat. Nah, dituntun, Pak. Biarin. Ikuti, Bu. Dia mengarah ke dapur. Nggak yakin saya kalau dia di atas. Awas, Mbak. Ambil. Wis langka! Wis langka, Nenek! Wis langka! Nang Andi. Wis langka! Nang Andi. Wis langka! Dan perhatian Resti mengarah ke botol kecil yang berisi seperti minyak. Tutup deh. Apa, Ge? Apa, Ge? Apa, Ge? Saya minta Pinjam dulu ya, Mas. bawa apa ini? Ternyata minyak yang dicampur sama menyan putih. Ya, menyan putih dan baunya nggak enak. Lihat, kasih tau bagus. Mana ya? Lembut. Iya. Apa itu? Resti kembali bercucuran air mata saat minyak yang diduga berisi sihir kiriman orang tak bertanggung jawab ini dituangkan ke tangannya. Ya katanya itu kiriman, cuma kan kita nggak boleh seudon ya. Ini surat yang Tak berselang lama, Ustadz memintanya untuk membaca Al-Quran. Bibirnya mendadak kaku. Ailahum ma'allah balhum. Setiap berusaha mengaji, lehernya merasa seperti ada yang mencekiknya. Gangguan yang ia alami tak sebatas itu saja. Di dadanya seperti ada yang menusuk menggunakan benda tajam. Ya saat mengaji pun lidah saya seperti kaku, mulut rahangnya seperti tidak mau buka. Jadi susah untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah, semoga Resti mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Amin.